Halo, selamat bertemu lagi dengan saya dalam kuliah penulisan karya ilmiah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang beberapa kesalahan penulisan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, di sesi sebelumnya saya sudah memberikan tugas ke teman-teman untuk membuat sebuah latar belakang masalah. Jadi Anda menentukan sebuah karya ilmiah, judulnya apa, lalu kenapa Anda membuat judul itu, ada latar belakang masalah tentunya. Nah, latar belakang masalahnya apa, Anda tulis maksimal 3 alinea begitu ya. Nah, oke. Nah, ini saya sudah menerima beberapa hasil dari Anda, makanya saya akan bahas beberapa kesalahan dalam penulisan karya ilmiah berbasis pada tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan. Ya, nanti kita lihat, kita akan kupas. Oke, yang pertama tentang judul terlebih dahulu. Kita akan bahas tentang judul ya. Nah, judul itu Anda membuat judul harus singkat dan spesifik. Spesifik itu apa? Spesifik itu artinya menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kalau orang membaca judul, orang tahu Anda akan melakukan apa. Atau orang tahu bisa membayangkan apa isi dari karya ilmiah yang Anda buat. Nah, itu. Makanya harus singkat dan spesifik, jangan terlalu panjang. Nah, kemudian sebaiknya sebuah judul itu sudah menggambarkan tema penelitian, objek yang diteliti apa, kemudian bagian yang diteliti itu bagian apa, dan metodenya apa, metode yang digunakan untuk meneliti apa. Nah, itu judul. Nah, kemudian beberapa berpendapat bahwa judul tidak boleh lebih dari 20 kata. Nah, itu karena tadi saya katakan singkat dan spesifik ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, saya akan berikan contoh bagaimana membuat sebuah judul. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, judul itu biasanya memuat tema umumnya, kemudian objek yang diteliti apa, ya. Kemudian yang diteliti itu apanya dari objek itu, kemudian bagian yang diteliti dan medianya apa. Misalnya dalam tema pertanian, objek yang diteliti adalah kacang hijau, yang diteliti adalah pengaruhnya, kemudian bagian yang diteliti adalah seluruh bagian tanaman, medianya cahaya matahari misalnya. Nah, maka judulnya sebaiknya adalah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, jadi ketika orang membaca judul itu, orang tahu, oh, karya penelitian ini atau karya ilmiah ini berarti akan meneliti pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Oke, nah saya akan memberikan contoh dalam bidang teknologi informasi misalnya. Nah, temanya adalah teknologi informasi, objek yang diteliti adalah aplikasi aksara Jawa. Apa yang diteliti adalah pengembangannya atau pembuatannya, bagian yang diteliti adalah softwarenya, kemudian metodenya menggunakan multimedia. Nah, jadi judulnya sebaiknya pengembangan software aksara Jawa menggunakan teknologi multimedia. Nah, jadi ketika membaca judul itu orang tahu bahwa oh, artikel ilmiah ini berisi tentang bagaimana dia mengembangkan software aksara Jawa dengan menggunakan teknologi multimedia. Nah, jadi semacam itu. Itu ya. Oke. Kemudian saya akan coba kupas beberapa contoh judul yang sudah Anda berikan ke saya. Ada 27 judul, tapi saya akan bahas 8 saja untuk contoh saja. Nah, misalnya yang judul nomor 1, pengaruh jaringan internet dalam aktivitas daring, aktivitas secara daring. Ini judulnya kurang begitu jelas ya, karena pengaruh jaringan internet dalam aktivitas secara daring. Aktivitasnya aktivitas apa? Apakah aktivitas belajar atau aktivitas apa? Nah, kemudian yang kedua, teknologi berbasis lokasi untuk meningkatkan pelanggan Telkom. Teknologi berbasis lokasi untuk meningkatkan pelanggan Telkom. Nah, ini juga apanya yang diteliti? Apakah pengaruhnya, misalnya pengaruh teknologi berbasis lokasi untuk meningkatkan pelanggan Telkom, atau misalnya penerapan teknologi berbasis lokasi pada sistem pendataan pelanggan Telkom untuk meningkatkan pelanggan Telkom atau bagaimana misalnya ya. Anda bisa kembangkan yang lebih jelas lagi maksudnya apa. Nah, yang 456 saya kira cukup baik gitu. Judul 456 karena
Anda sudah memperlihatkan apa yang akan Anda lakukan, kemudian tujuannya untuk apa, sekilas juga sudah terbaca di situ. Nah, untuk judul nomor 7, nggak jelas ya, sistem e-learning. Nah, sistem e-learningnya mau diapakan itu? Apakah penerapan sistem e-learning untuk pembelajaran siswa di sekolah misalnya gitu. Jangan cuma sistem e-learning aja. Nah, nomor 8 juga penerapan metode pembelajaran siswa SMP SMA. Nah, penerapan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran apa? Nah, itu harus lebih jelas lagi. Misalnya, penerapan metode pembelajaran dengan e-learning untuk siswa SMP SMA. Nah, itu kan bisa lebih jelas lagi gitu ya. Jadi gitu, artinya gini, ketika orang membaca judul Anda, orang sudah akan lebih jelas apa yang akan Anda, apa kira-kira isi dari karya ilmiah Anda. Gitu. Nah, beberapa kesalahan penulisan dalam tulisan-tulisan yang Anda sudah berikan ke saya. Nah, ini yang pertama nih, saya kasih kuning. Kira-kira nih salahnya apa nih? Ya, ada location based service, ada mobile device, mobile network, nah, dan seterusnya. Nah, yang saya kasih kuning itu adalah kata-kata dalam bahasa Inggris. Tentu Anda kalau menulis kata-kata dalam bahasa Inggris di dalam karya ilmiah yang berbahasa Indonesia, nah, harus Anda cetak miring atau Anda italik. Itu yang pertama. Temuan yang kedua, nih, yang saya kuning apa tuh? Kami. Untuk membantu masyarakat Indonesia agar bisa belajar efektif dan seterusnya, kami mempunyai ide. Kami memanfaatkan teknologi. Nah, itu nggak boleh. Artinya apa? Kita tidak boleh menggunakan kata ganti orang di dalam sebuah artikel karya ilmiah. Saya, kami, kita, Anda, kamu, aku. Nah, itu nggak boleh digunakan dalam karya ilmiah. Lalu bagaimana? Ya diganti. Misalnya, kami memanfaatkan teknologi dari smartphone untuk membantu masyarakat mempelajari berbagai bahasa. Nah, itu Anda ganti aja, kaminya dihapus. Lalu misalnya dalam penelitian ini akan diterapkan pemanfaatan teknologi dari smartphone untuk membantu masyarakat mempelajari berbagai bahasa. Nah, gitu kan. Kaminya pokoknya harus hilang. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang saya kuning apa? Dikembangkan di sekolah. Nah, itu Anda salah. Hati-hati dalam penulisan kata depan di, ke, dan dari. Nah, ketika di diikuti dengan tempat, di-nya harus dipisah. Tapi kalau di itu melekat di dalam sebuah kata, ya, seperti dikembangkan, itu di-nya harus digabung, ya, bukan dipisah. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, itu titik koma, ya, kemudian titik koma, tanda-tanda baca hati-hati. Kalau setelah titik itu kan selesai, berarti spasi, ya, jangan titik tidak ada spasi terus disambung. Nah, tersebut spasi koma itu salah. Jadi semua tanda titik koma itu harus melekat pada kata sebelumnya, tidak boleh ada spasi. Tetapi setelah tanda baca itu baru dispasi. Nah, titik koma itu harusnya melekat ke dikembangkan itu ya, nggak boleh ada spasi. Lalu setelah titik koma baru spasi. Nah, ini ada kata nggak efektif. Nah, nampak lebih baik. Nah, ini juga salah. Ya, Anda harus menggunakan kata baku, bahasa Indonesia yang baku, karena nggak nampak itu merupakan kata tidak baku gitu. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, nah itu, Anda tidak boleh menggunakan kata sambung di awal kalimat. Misalnya dan, nah, dannya ditulis D-nya huruf besar. Nah, itu nggak boleh. Itu di awal kalimat. Kemudian yang. Nah, yang itu juga tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Seperti itu. Nah, itu beberapa kesalahan yang saya temukan di tulisan-tulisan Anda. Nah, kalau boleh disimpulkan ya, ini beberapa kesalahan yang terjadi. Yang pertama adalah sulit membedakan kata depan dan kata awalan. Jadi kalau di itu sebagai kata depan berarti harus dipisah. Kalau di belakangnya ada kota dan sebagainya harus dipisah. Tapi kalau dia sebagai awalan, ya jangan dipisah. Gitu.
Nah, penulisan kata serapan seharusnya italik. Nah, tadi banyak kata-kata serapan, kata-kata dalam bahasa Inggris yang ditulisnya tidak miring. Masih sering menggunakan kata ganti orang seperti kami, kita, saya, Anda. Nah, itu nggak boleh. Kemudian kesalahan penulisan tanda baca, misalnya tanda titik, koma, titik dua. Nah, itu harus ditulis melekat pada kata sebelumnya dan terpisah dengan kata yang mengikutinya. Ya, perhatikan tadi. Masih seringnya menggunakan kata lesan seperti enggak, nampak, mestinya, dan sebagainya, itu enggak boleh. Nah, kata sambung salah kaprah karena ditulis di awal kalimat seperti dan, sehingga, yang tadi. Nah, itu enggak boleh ditulis di awal kalimat. Nah, itu adalah beberapa kesalahan yang saya temukan di karya-karya Anda. Nah, dan satu lagi, nah ini penting ya, ini penting. Hati-hati dengan copy paste karya ilmiah orang lain. Nah, saya sudah mendeteksi karya-karya Anda ada beberapa yang similarity-nya tinggi, artinya Anda bisa ketahuan copy paste dari artikel lain, karena sekarang untuk mendeteksi seperti itu mudah ya, dengan aplikasi semacam Turnitin itu similarity atau kemiripan dengan yang Anda copy akan pasti terdeteksi, apalagi kalau resource-nya dari internet gitu. Anda copy paste dari internet itu bahaya, karena akan ketahuan bahwa Anda mengambil artikel orang lain tanpa izin gitu. Itu ya, itu bahaya, dan jangan Anda lakukan dengan tingkat keseringan yang tinggi. Jangan sering-sering dilakukan. Mungkin kalau hanya mengutip 1-2 alinea atau bagaimana mungkin nggak masalah, asal Anda sebutkan sumbernya. Tapi kalau copy paste-nya banyak, nilai similarity-nya tinggi, ya kemiripannya tinggi, ya itu berbahaya untuk Anda gitu ya. Dalam beberapa artikel ilmiah mensyaratkan similarity setidaknya di bawah 15%. Kalau di atas 15% atau di atas 20% atau bahkan di atas 30% itu berarti karya Anda bisa dikategorikan sebagai plagiasi dari karya orang lain gitu. Kalau di jurnal ilmiah di atas 20% sudah tidak diterima karena dianggap memiliki similarity yang tinggi gitu. Ya. Amannya di bawah 15% lah paling aman ya. Itu. Terima kasih. Itu sesi kali ini. Kita masih akan sambung dengan sesi-sesi yang lain. Sampai ketemu, tetap semangat di era pandemi, tetap belajar dan kerjakan tugas-tugas sehingga Anda mendapat nilai yang terbaik untuk mata kuliah ini. Semangat, sampai ketemu. Terima kasih.